Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum fikih atau aspek fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nanti ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Anakku yang saya banggakan, untuk SKKD-nya atau standar yang harus dimiliki oleh masing-masing anak, oleh masing-masing diri kalian, itu kalian dapat memahami sumber hukum Islam, hukum taklifi, dan hikmah ibadah. Kemudian secara umum kompetensi dasar bahwa anak-anak sekalian atau peserta didik itu menyebutkan dari pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan nanti menjelaskan dari pengertian kedudukan, dan fungsi hukum taklifi dalam Islam. Kemudian menerapkan ibadah sesuai petunjuk agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada peta konsep. Untuk peta konsep di sini yang akan kita pelajari tadi adalah sumber hukum Islam. Untuk sumber hukum Islam ada Al-Quran, ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis atau al-hadis. Yang ketiga ijtihad, dan nanti kita akan membahas juga tentang hukum taklifi. Baik, setelah kita memahami untuk peta konsep, kita masuk pada hukum Islam. Hukum itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia, tentang perbuatan manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Nah, apa sih itu hukum Islam? Hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Kemudian sumber hukum Islam. Sumber hukum di dalam Islam ada yang disepakati atau muttafaq oleh para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan atau diperdebatkan. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma dan qiyas. Apa sih pengertian dari masing-masing itu? Yang pertama itu tentang Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Menurut secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan dari asal kata qoro'a. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril, yang dihimpun dalam sebuah kitab suci
untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antaramu. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung 3 pokok pengetahuan hukum yang mengatur tentang kehidupan umat manusia. Itu yang pertama, Al-Quran berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, yaitu ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib beriman kepada para malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, pada para rasul Allah, hari akhir dan takdir atau qadar. Kemudian yang kedua, isi tentang Al-Quran. Yang kedua, tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, tingkah laku, atau moral. Itu Al-Quran berisi tentang ajaran agar seseorang yang Islam atau orang Muslim memiliki sifat yang mulia, memiliki sifat yang baik, dan menjauhi dari sifat yang tercela. Kemudian isi dari Al-Quran atau pokok dari sumber pengetahuan ini, sumber hukum. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang terdiri dari ucapan, perbuatan, perjanjian, dan lain sebagainya. Kemudian al-hadis. Al-hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Pengertian dari hadis adalah, artinya secara bahasa mempunyai arti perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan, ataupun yang berupa ketetapan atau takrir Nabi. Jadi kalau itu perkataan Nabi, itu juga dikatakan sebagai hadis. Kalau itu perbuatan Nabi, itu juga hadis. Kalau itu ketetapan atau takrir, itu juga termasuk hadis Nabi. Kemudian kualitas dari hadis. Hadis secara kualitas itu dibagi, yang pertama hadis makbul. Itu hadis yang dapat diterima sebagai pedoman. Ini hadis ini mencakup hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Tetapi ada juga hadis yang mardud. Itu hadis yang tidak dapat diterima sebagai pedoman, yang mencakup, atau di sini ada hadis dhaif, hadis yang lemah, dan hadis yang maudhu atau hadis palsu. Kemudian kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, fungsi dari hadis ini adalah memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga atau C, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran.
Kemudian ada ijtihad. Setelah Al-Quran dan hadis, sumber hukum Islam, ada ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Landasannya atau dasarnya. Dasar dari ijtihad ini itu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi bertanya, "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?" Ia berkata, "Saya berhukum dengan kitab Allah." Kemudian Nabi berkata lagi, "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah," ia berkata atau Mu'adz itu menjawab, "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Nabi berkata, "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul," ia berkata atau Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dan tidak berlebih di dalam ijtihad." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memukul ke dada Mu'adz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya Mu'adz dengan apa yang diridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian bentuk-bentuk dari ijtihad itu sendiri. Yang pertama ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan pendapat dari para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai suatu hukum yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariah. Kemudian kias itu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Yang ketiga bentuknya adalah istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah istihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Ini untuk memperoleh kebaikan. Kemudian yang keempat, masalihul mursalah, itu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah istihadiyah atas dasar untuk kepentingan umum. Hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah khitab atau titah, perintah Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung tuntutan, baik perintah melakukannya ataupun larangan. Hukum taklifi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ijab atau wajib, artinya mewajibkan atau khitab dari firman Allah yang meminta untuk mengerjakan dengan tuntutan yang pasti atau yang jelas. Kemudian haram atau haram, artinya perintah untuk ditinggalkan ataupun dijauhi. Dan ada nadab atau anjuran, artinya menganjurkan atau kitab yang mengandung perintah yang tidak wajib untuk dituruti. Kemudian ada karohah atau makruh. Di sini memakruhkan, yaitu titah atau kitab yang mengandung larangan tetapi tidak harus untuk dijauhi. Kemudian ada ibahah, boleh, itu titah yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Kemudian penjelasan dari kelima hukum tersebut, tadi ada wajib,
yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dan pelakunya mendapatkan pahala apabila hal itu dikerjakan. Nah, apabila ditinggalkan, maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Dan ada haram ialah sesuatu yang apabila dilakukan pelakunya mendapat dosa, dan bila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala. Dan ada mubah, sesuatu yang apabila dilakukan dan ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Yang keempat itu ada sunnah atau mandub, sesuatu yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Dan ada makruh, sesuatu yang apabila dikerjakan oleh pelakunya itu tidak berdosa, akan tetapi bila ditinggalkan pelakunya akan mendapatkan pahala. Baik, kemudian untuk soal-soal ini bisa dikerjakan oleh anak-anak sekalian, dan seperti biasa nanti tugas akan menyusul untuk pengirimannya. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.